Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqq basyira wa nadhira baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyid wa may ya'sihima fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharapkan keriduan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga ba'da maghrib ini kita masih diberikan keringanan langkah untuk menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, ayat-ayat ilahi. Semoga upaya kita, langkah kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta menjadi wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan tambahan-tambahan nikmatnya kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjunan alam yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, atba' tabi'ut tabi'in, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya hingga kita insya Allah termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fidin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita selaku hambanya bahwa kehidupan ini kehidupan yang sementara di dunia ini, maka seyogianya ya kita selaku hamba Allah memposisikan diri kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehingga dengan melaksanakan perintah kita termasuk orang-orang yang menepati perjanjian antara ya hablum minallah dan hablum minan nas. Artinya tali perjanjian dengan Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Sebagaimana Allah berfirman, kita awali surat
Ali Imran surat ketiga ayatnya 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka diliputi kehinaan dan mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sadaqallah. Inilah ayat yang berkenaan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Yang kita fahami secara sederhana, hablum minallah adalah
ya hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas hubungan kita dengan manusia. Namun ya di dalam tafsirnya ternyata hablum minallah dan hablum minan nas itu jika dilanggar ya tali perjanjian antara dengan Allah dan tali perjanjian dengan manusia, maka mereka dikategorikan sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dikarenakan mereka selalu melanggar. Nah, tentu kita ummatan wasaton, umat yang berada di pertengahan ini harus mampu menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Tali hubungan antara perjanjian kita dengan Allah dan juga ya tali perjanjian kita dengan manusia, jangan sampai seperti orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan kekafiran dan keingkaran para ahli kitabnya, ya, ahli kitab Yahudi, serta tindak tanduk mereka yang keterlaluan memusuhi umat Islam dengan berbagai cara dan usaha yang kita saksikan di Gaza dan di tempat-tempat yang lain, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu akan menimpakan kehinaan. Kita saksikan kan kesombongan seorang presiden Amerika yang menyatakan Gaza akan dijadikan neraka, ternyata pangheulana manehna jadi neraka. Ya, kenapa? Karena kesombongan. Bukan lagi melanggar perjanjian ya dengan tetapi dengan Allah. Wah, jangan main-main. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah untuk menghancurkan suatu negeri. Macam-macam lah cek Allah teh. Ya, mudah saja. Kirim ya bola-bola api. Dari mana itu? Ya dari Allah, minallah. Kan tentara-tentara Allah itu ya air, api, angin. Gampang, mudah. Makanya kita selaku umat Islam yang mengimani hal tersebut, ya ada khauf, ada rasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Jika kita melanggar perjanjian, ya hablum minallah, perjanjian dengan Allah. Sekali lagi, Allah menimpakan kehinaan kepada mereka di mana saja mereka berada. Kecuali bila mereka tunduk dan patuh kepada peraturan dan hukum Allah. Ini berkaitan dengan bagaimana di Madinah pada waktu itu telah terjadi daulah Islamiyah. Kemudian kafir-kafir zimmi, kafir-kafir yang dilindungi itu sudah ada perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mereka harus tunduk dan patuh kepada peraturan dan hukum Allah dengan hanya satu saja, membayar jizyah. Jadi pajak itu jizyah bagi orang kafir yang tunduk terhadap Islam. Ya, jizyah yaitu pajak untuk memperoleh jaminan keamanan. Salam. Itu yang dinamakan hablum minallah bagi dia. Karena tunduk patuh kepada peraturan-peraturan yang diberlakukan. Dan sekaligus mereka memperoleh keamanan dari kaum muslimin, yaitu hablum minan nasnya. Nah, tetapi hal ini tidak dapat mereka laksanakan di dalam pergaulan mereka dengan Nabi dan para sahabatnya di Madinah.
Bahkan mereka selalu menentang dan berusaha melemahkan posisi kaum muslimin dan tetap memusuhi Islam. Karena itu mereka mendapat kemurkaan Allah, ditimpa kehinaan dan terusir dari Madinah. Maka ayat ini ya dijelaskan dalam ayat ini mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Maksudnya perlindungan yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan Islam atas mereka. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Hikmah ayat ini ya, ada kata-kata hablum minallah wa hablum minan nas. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Nasrani, umat Islam pun ketika tidak mampu menjaga hablum minallah, yaitu beribadah kepada Allah, maka dimanapun akan ya diliputi kehinaan. Mangga sagagah-gagahna kagagahan di dunia ya, kemudian tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah, maaf, banyak dihinakan oleh Allah. Tuh. Demikian pun hablum minanasnya. Walaupun seseorang sukses dalam dunia, kemudian dia ya tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di manusia sekitar, kan itu lingkungannya. Lingkungan itu kan ada aturan, ya, ada aturan-aturan di lingkungan, kedah kumaha. Maka ketika dilanggar pun kan konsekuensinya ada. Menjadi sebuah konsekuensi bagi seseorang ketika melanggar aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pun ya, melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh manusia itu sendiri dengan hukum-hukum yang berlaku ya di antara manusia itu sendiri. Jadi hablum minallah dan hablum minannas itu aturan bagaimana seseorang mentaati aturan itu. Dan itu sudah disepakati kan? Contoh ya, aturan manusia ketika kesepakatan bahwa ketika berkendara harus punya surat izin mengemudinya. Ketika dilanggar kan gagap-gagan ya anggar. Ya. Ketika aya polisi teh aduh bisa dipariksa kada boga salah. Ya, ngarengkog dah. Jadi geus kapangis secara psikologi nu ngarengkog mah sudah wah ieu aya boga salah ya. Kan gitu. Kan gitu. Sudah mudah ditebak. Demikian pun manusia ketika kelak di hadapan Allah, ketika boga salah mah teu bisa nanaon, tungkul we geuningan. Terus teu bisa ngomong. Ada rumasa pun kesalahanna loba gitu. Sebab pelanggaran-pelanggaran sudah banyak dilakukan. Akhirnya fabuhita. Naon fabuhita teh? Ya ngabetem lah cek bahasa Sunda mah. Ngalengaradan. Fabuhital ladzina kafaru. Maka terdiamlah orang-orang yang kafir itu. Berputus asa. Ya karena pelanggarannya terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh manusia. Sebebas-bebasnya orang yang tidak punya aturan, nah anger ya boga aturanan. Sok. Ya. Orang komunis tidak tahu agama, kan agama gak aturan ya. Tidak pakai agama. Ngese
Aturanana naon? Aturan dia mengikuti hawa nafsunya. Udah pasti aturan mah aya gitu. Nah, cuman mereka hanya berkutat ya dihukum hablum minan nas, hungkul gitu. Hablum minan nas, hukum yang dibuat oleh sesama manusia. Ya. Akhirnya dengan tindakan membuat hukum secara hawa nafsu, ya banyak terjadi ketimpangan, banyak terjadi kekacauan. Nah, disinilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengukir di dalam Al-Qur'an ayat ini bahwa bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya orang-orang Nasrani, namun umat Islam pun ketika banyak pelanggaran hablum minallah, banyak pelanggaran hablum minan nas, pasti duribat alaihimul. Nah, ya pastilah eta mah tidak bisa dihindari, duribat alaihimul zillah ainama sukifu, dimanapun mereka berada diliputi kehinaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian ya, akibat kekafiran itu selama-lamanya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka. Sebagaimana Allah firmankan, coba diperhatikan kembali surat 104. Surat 16, surat An-Nahl 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullah. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la La yahdihimullah wa lahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab dari yang pedih. Sadaqallah, maha benar Allah. Dalam ayat ini ya, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tanpa iman kepada Allah dan iman kepada Al-Quran sebagai wahyunya, seseorang tidak akan mendapatkan petunjuk kepada kebenaran yang hakiki yang melepaskan dia dari azab. Orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan manusia atau dongeng-dongeng zaman kuno tentu jauh dari hidayah Allah dan tidak akan dapat menemukan jalan kebenaran. Al-Quran yang seharusnya menjadi penuntun sebagai tali Allah, hablullah,
Makanya ada ayat yang memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu, berpegang teguhlah. I'tisam. Saya dulu pesantren teh di pesantren Al-I'tisam. Al-I'tisam itu berpegang teguh. Mu'tasim, orang yang berpegang teguh. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah. Bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Hablillah, hablum minallah ta'eta. Orang-orang yang wa'tasimu bihablillah, yang berpegang teguh kepada tali agama Allah, merekalah orang-orang yang seharusnya menjadi penuntun Al-Quran. Itu yang seharusnya menjadi penuntun malah ditinggalkan, sehingga mereka menjadi sesat. Bahkan tidak sedikit dol mudil, geus masasar nyasarkeun batur. Oleh karena itu mereka mudah terjerumus ke dalam kejahatan, sehingga jiwanya menjadi kotor dan tertutup oleh noda-noda dosa. Mereka itu pasti sengsara dan tersiksa fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Sekali lagi, maka perintahnya adalah untuk tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah. I'tisam ta wa'tasim. Boleh dibuka ayatnya, surat Ali Imran? Ya, surat Ali Imran ayat 103-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار. منها.
Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu itu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Shadaqallah. Ya. Di dalam tafsirnya, walaupun ayat ini berkenaan dengan kaum yang terus berseteru, ya. Jadi beratus-ratus tahun lamanya perang saudara, yaitu kaum Aus dan Khazraj. Jadi ada suatu kaum Aus dan kaum Khazraj, eta mah musuh bebuyutan we. Persija. Persib jeung Persija. Entak rek nyalonkeun di Jakarta mah meunang. Musuhna. Ka laut. Rek adu-adugan oge. Soalnya ya geus musuh bebuyutan. Nah, di Arab itu wabil khususnya di Madinah ada dua kaum yang terus berseteru itu. Maka fa'allafa baina qulubikum, Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati mereka dengan perantaraan wahyu yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintahnya diingatkan hendaklah mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan ajaran-ajarannya, dan selalu mengingat nikmat yang dianugerahkannya kepada mereka. Dahulu pada masa jahiliyah mereka bermusuh-musuhan sehingga timbullah perang saudara beratus-ratus tahun lamanya. Ya, seperti perang antara kaum Khazraj, Aus dan Khazraj. Maka Allah telah mempersatukan hati mereka dengan datangnya wahyu, dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah masuk ke dalam agama Islam afwaja, berbondong-bondong. Allah telah mencabut dari hati mereka sifat dengki dan memadamkan dari mereka api permusuhan, sehingga jadilah mereka orang-orang yang bersaudara dan saling cinta menuju kebahagiaan bersama. Naon atuh merebut ke naon atuh. Dalam mun abdi tidak dakwah di antara The Jackmania jeung Piking merebut ke naon dirinya cik urang mah. Riweuh. Geus we ngahiji rek naonan. Gitu nya. Gitu. Ya ayat ieu we sogrogeun wa atasimu bihablillah. Sok berpegang teguh kepada tali agama Allah. Maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Jadi kalau sudah bersaudara nikmatnya, nikmat atau jadi dulur, saling tulung, saling silih, saling asa, saling angsu, saling titipkeun teh kan. Ku ayana jadi dulur gitu. Bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Jadi bermusuh-musuhan itu ada itu nemer. Ya, berada di tepi jurang neraka. Di tepi itu berarti di sisinya. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kita rehat sejenak. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Dzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi dengan melaksanakan perintah dan menyambungkan tali agama Allah, diharapkan senantiasa berada dalam petunjuk. Kita baca ayat 101-nya. Ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sadaqallah. Sadaqallah. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepadamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, wa may ya'tasim billah, i'tisam, berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang benar. Artinya, jadi selama kita i'tisam, ya, wa'tasimu, i'tisam, berpegang teguh, artinya tidak meninggalkan ayat-ayat Allah, bahkan tidak mengurai, akan tetapi dipegang kuat erat-erat. Dengan dina ayat anu sanesmah, la ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, telah berpegang teguh kepada tali yang kuat, tali yang kokoh. Maka Al-Quran disebut hablullah, tali Allah yang diulurkan, ya, yang diulurkan dari atas, ya, diulurkan ke bumi. Barang siapa yang berpegang teguh kepada tali agama Allah itu, maka dia terbimbing.
faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi mafhumnya, kita memahaminya bahwa orang-orang yang senantiasa memelihara tali hubungan dengan Allah berarti dia terbimbing ke jalan yang lurus. Kemudian ketika manusia itu memelihara tali hubungan dengan manusia yang lain, tidak bercerai-berai, maka ya Allah mempersatukan hati. Kemudian setelah Allah mempersatukan hati mereka, maka di sanalah akan timbul kekuatan. So, ketika seseorang ya berkumpul saling bersaudara kan jadi kuat. Nah itu hablum minanas eta. Hubungan jeung manusia baik, ya hablum minallah baik, hablum minanas baik. Maka persatuan dan kesatuan itu tidak akan mungkin disatukan walaupun dengan menginfakkan harta. Soknya banyak anu bercita-cita jigana cenah lamun saya loba duit mah erek kumpulkeun jelema-jelema anu ngararaji saloba-lobana da dibere duit. Saking ku hayang ngahijikeun hate jelema ku artos moal biasa. Anggar we patoja ieu hatena teh. Selama ada uang, ketika tidak ada uang mau ngahiji. Nyatukan umat ya. Jadi Allah lah yang mempersatukan hati. Sok sanajan cenah engkau menginfakkan harta. Itu ada ayatnya, mangga dibuka ayatnya surat 8 ayat 63. Surat 8 Al-Anfal 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ بينهم إنه عزيز حكيم إنه عزيز حكيم صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia Allah yang mempersatukan antara hati mereka atau orang yang beriman, walaupun kamu menginfakkan kekayaan yang berada di bumi semuanya. Niscaya kamu tidak dapat mempersatukan antara hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya, dan yang mempersatukan hati mereka, orang-orang yang beriman, maksudnya penduduk Madinah yang terdiri dari Aus dan Khazraj, selalu bermusuh-musuhan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan mereka masuk Islam, permusuhan itu hilang. Walaupun kamu membelanjakan atau menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Jadi maksudnya mah mau bisa rek dihijikeun ku harta mah. Jelema teh gitu. Ngahiji sote satungtung aya harta, geus eueuh hartana mah geus pas solengkrah deui. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah hiji hablum minan nas nate. Jadi setelah ada perintah wa'tasimu bihablillah, maka ada larangan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Sehingga diibaratkan ada seorang yang sakit jiwanya, jadi di Madinah itu ada seorang yang istilahnya mah mucuk orang manu gelau lah. Dia ngacak-ngacak kain tali anu geus dipintal diurai deui gitu. Tah ulah juga kitu cenah. Geus kuat tali teh. Deur diudul deui diucutan cenah. Gitu. Surat 16 ayat 92. 16:92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة تتخذون تكون أمة أن تكون أمة هي أربى من أمة أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن
لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا يبينن لهم يوم القيامة ما كنتم به تختلفون. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dan golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Sadaqallah. Dalam ayat ini Allah mengumpamakan orang yang melanggar perjanjian dan sumpah itu sebagai seorang wanita yang mengurai benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Demikian itu adalah gambaran tingkah laku orang gila dan orang bodoh. Jadi pelanggaran terhadap perjanjian atau sumpah berarti menjadikan sumpah sebagai alat penipu sesama manusia. Beratnya orang janji dilanggar. Ya teteh sarojeng nipu. Makanya kenapa itu ada surat perjanjian. Dina surat perjanjian teh ongko geus janji tapi tidak ditepati. Ini banyak ini yang terjadi ya. Itu nipu aja. Sebab jika satu golongan atau seorang membuat perjanjian dengan golongan lain yang lebih besar dan kuat daripadanya untuk menenteramkan hati mereka, kemudian jika ada kesempatan dia mengkhianati perjanjian itu, maka tingkah laku seperti demikian itu dipandang sebagai suatu penipuan. Allah Subhanahu wa taala melarang tingkah laku demikian karena termasuk perbuatan bodoh dan gila. Walaupun dia dari golongan yang kecil berhadapan dengan golongan yang besar. Lebih terlarang lagi jika golongan besar membatalkan perjanjian terhadap golongan yang lebih kecil. Diriwayatkan bahwa Muawiyah, khalifah pertama dinasti Bani Umayyah, pernah mengadakan perjanjian damai dengan Kaisar Romawi dalam jangka tertentu. Menjelang akhir perjanjian damai tersebut, Muawiyah membawa pasukannya ke perbatasan dengan rencana bila saat perjanjian itu berakhir, dia langsung akan menyerang. Lalu seorang sahabat bernama Amr bin Anbasah berkata kepadanya, Allahu Akbar wahai Muawiyah, tepatilah janji, jangan khianat. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man kana bainahu wa baina qaumin ajalun fala yahullanna uqdatan hatta yanqadiya amaduha. Rawahu Ahmad. Barang siapa ada perjanjian waktu antara dia dengan golongan lain, maka sekali-kali janganlah dia membatalkan perjanjian itu sampai habis waktunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Setelah Muawiyah mendengar perkataan peringatan temannya itu, dia pun pulang membawa kembali pasukannya. Demikianlah Islam menetapkan ketentuan-ketentuan dalam tata pergaulan antara manusia. Hablum minan nas. Baik perjanjian itu kepada Allah dan Rasulnya seperti ya hablum minallah ataupun kepada sesama manusia hablum minan nas. Pada hari kiamat kelak akan kelihatan mana yang hak dan mana yang batil, serta mana yang jujur dan mana yang khianat. Segala perselisihan akan dijelaskan, masing-masing akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Itulah. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas itu berkaitan dengan perjanjian juga. Perjanjian antara manusia. Jadi jangan sampai gara-gara golongan ini lemah dan golongan itu kuat, ketika di perjalanan, nggak usah putuskan perjanjian itu. Nah, biasanya terjadi ketika seseorang bikin surat perjanjian bagi hasil, ya join bagi hasil, ya kemudian ketika geus kabayang kumanehna pegadean bati, lebar cenah euy. Gitu nya. Lebar cenah euy, gede cenah yeuh. Putuskeun we. Gitu. Da gede cenah gede teuing, bare kasih itu nah itu timbul. Nah itu melanggar tali perjanjian antara ya manusia. Apalagi ya tali perjanjian dengan Allah, orang teh sadayana geus janji qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, cenah geus janji orang teh. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Faktana faktana mah lain karena Allah, anggere karena materi deui nya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk tetap menjaga tali agama Allah, hablum minallah, dan tali perjanjian antara manusia. Ya, semoga ya, dengan ayat-ayat ini semakin kuat keimanan kita, ya, dan semakin mengetahui ilmu atau petunjuk-petunjuk Allah, sehingga kita dalam menjalankan kehidupan ini berada dalam kemudahan dan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.